Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store, tempat di mana kalian bisa mendapatkan informasi menarik seputar audio mobil. Kali ini kita akan membicarakan pengalaman dari Poison Store, terutama untuk banyak sekali kendaraan para umat audio yang datang ke Poison Store untuk melakukan pemeriksaan dari hasil audio yang sudah mereka lakukan. Jadi kebetulan mereka itu melakukan upgrade di luar sana, tapi hasilnya itu tidak bagus dan ada yang mereka itu merasa janggal bahwa kok hasil audionya seperti ini. Masih mengenai terminasi kabel, kami juga menemukan jika ada mobil para umat audio yang terminasi kabel pada baterai tidak menggunakan bus bar untuk menciptakan multi point. Jadi mobil para umat audio itu sebetulnya di-upgrade tidak hanya sistem audionya saja. Ada juga yang mereka itu menggantikan lampu dengan lampu yang lebih bagus pakai proyektor atau HID. Kemudian dia juga mengganti sistem alarm atau menambahkan sistem toa, menambahkan lampu interior, atau dia mengganti klakson sehingga dia itu memerlukan relay terpisah supaya bisa menarik daya langsung dari aki. Yang terjadi di sini kita menemukan jika terminal positif dan negatif dari si baterai itu ditumpuk dengan banyak kabel. Jadi kabelnya itu sampai mencuat kemana-mana sehingga kita melihatnya itu agak aneh juga ngelihatnya. Kok bisa dipasang sampai sedemikian ruwetnya kabel power supply ini. Jadi pada saat kita itu mau pasang audio, begitu kita mau pasang kabel positifnya, kita sudah melihat sudah banyak sekali yang terpasang di situ. Ini mau kita pasang di mana kabel audio ini? Jadi saran saya jangan lupa menggunakan bus bar seperti ini. Ini adalah yang saling sederhana untuk menciptakan multi point atau titik-titik di mana kita itu bisa menggunakannya untuk satu demi satu, buat audio, buat toa, buat klakson, buat lampu, buat aksesoris dan lain-lain, itu semuanya cukup ada di sini. Kalau mau yang lebih bagus, kita bisa menggunakan yang ada rumahnya seperti ini. Ini itu dari apa mereknya nih? Blue Sea System. Jadi ini buat marine. Dia punya grade-nya, jadi tidak akan korosi sama sekali dan tutupnya itu bisa diamankan dengan sangat baik. Ini buat positif, ini buat negatif. Jadi pastikan kalian itu menciptakan multi point supaya tidak ada kabel yang berantakan dipasang hanya pada satu terminal di baterai tersebut. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan, apalagi jika ringnya itu suatu saat ada yang patah dan kemudian menyambar ke bagian kontak negatif. Itu bisa terjadi percikan yang membuat mobil kalian itu berasap tiba-tiba. Hal berikutnya dari kesalahan instalasi yang kami temukan adalah memasang speaker dengan asal-asalan. Jadi speaker itu harus kalian lihat bahwa dia itu tersedia dari berbagai macam ukuran. Ukurannya bukan hanya diameternya saja, cuman bagian belakangnya juga harus kalian perhatikan itu bisa muat atau tidak di mobil para umat audio sekalian. Yang pertama adalah tidak menggunakan ring speaker yang memiliki ukuran sesuai. Jadi anggap saja mobil kalian itu mobil LCGC yang speakernya itu diameternya 5 inci, kemudian bagian belakangnya itu dia lebih ceper atau lebih tipis. Lalu kalian ingin menggunakan speaker VIN 6E buat mid bassnya. Yang pertama harus kalian perhatikan, basket dari speaker ini tidak akan masuk ke mobil tersebut. Jadi kita harus menggunakan spacer sehingga dia itu tidak langsung menyentuh plat dari si mobil dan mengakibatkan skrup atau baut itu tidak bisa dipasang dengan sangat baik. Jadi kita sering menemukan bahwa si speaker mobil itu dipaksakan terjepit door trim tanpa adanya pemangkasan dari plastik door trim yang bisa saja merusak dari speaker. Jadi kalau kalian mobilnya itu Avanza, lihat door trimnya, Avanza lama ya, bukan Avanza baru, dia itu bagian door trim itu cekung ke dalam. Jadi kita tuh tidak bisa memasang speaker yang ukuran diameternya lebih besar atau yang bodinya atau basketnya itu tebal. Kita harus menggunakan speaker seperti Veto misalnya, dan ringnya itu hanya menggunakan ring ukuran diameternya, ketebalannya itu 9 mm.
itu sudah harus jadi pakem standar. Jangan sampai pintunya itu menjepit speaker sehingga speakernya itu bergerak maju mundur pun tidak mampu, dan akhirnya suaranya yang terjadi adalah suara yang sangat buruk sekali. Kemudian kalau pasang speaker, kalau kalian ini ingin memasang speaker dengan spacer yang sangat tebal sehingga membuat speakernya maju, pastikan kalian itu melakukan modifikasi pada door trim dengan memotong plastik lingkaran speakernya, supaya plastik itu juga tidak menjepit si speaker dan merusak si speaker ketika speaker itu bermain. Itu harus kalian perhatikan untuk mendapatkan hasil terbaik. Jangan sampai dipaksakan untuk masang speaker pada tempat yang tidak layak. Kemudian ini adalah hal yang paling terakhir untuk episode kali ini, yang paling sering kami temukan yang terjadi di mobil para umat audio sekalian, yaitu memasang amplifier atau DSP dengan cara yang tidak sesuai. Jadi masih ada saja pemasangan amplifier yang dilakukan di kolong bangku, di mana amplifier atau DSP-nya itu saling ditumpuk, sehingga dia itu tumpang tindih antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Dengan cara pemasangan seperti itu, yang terjadi dia akan menciptakan panas yang berlebihan antara dua komponen. Karena kalian harus perhatikan, musuhnya yang namanya perangkat elektronik itu sebetulnya panas. Jadi kita itu harus melepaskan panas dengan lebih cepat dari komponen elektronik yang kita gunakan di dalam kendaraan. Kalau kita itu menumpuk si ampli, ventilasi dan cara dia bernafas supaya dia bisa mendinginkan dirinya sendiri dengan cepat itu tidak akan terjadi. Jadi kalau bisa, hindarkan cara pemasangan ampli DSP yang ditumpuk-tumpuk. Kemudian pemasangan DSP atau ampli yang di lokasi yang tidak sesuai. Jadi banyak sekali yang ingin melakukan pemasangan ampli di tempat yang tersembunyi, DSP di balik dashboard misalnya. Tetapi kadang-kadang ada yang juga cara masangnya agak aneh. Kok dipasang di dekat komponen AC? Jadi yang terjadi pengembunan yang akan mempengaruhi kondisi dari si amplifier atau DSP yang kita gunakan. Selain karat, kondensasi juga bisa menyebabkan komponen itu menjadi short. Apalagi kalau dia basah total, itu sangat tidak boleh. Dan kondisi berikutnya adalah pemasangan amplifier di tempat yang sangat sempit, sehingga si amplifier itu terjadi thermal protect gara-gara dia itu kepanasan. Itu juga banyak yang terjadi. Jadi para umat audio sekalian, pastikan investasi yang sudah kalian lakukan dengan memberikan mobil kalian itu tambahan perangkat audio yang bagus seperti prosesor, ampli, atau speaker yang baru, itu semua dipasangkan dengan sangat layak dan sangat baik. Jadi kalau kalian itu harus perhatikan, jangan lupa perhatikan instalasi yang dilakukan di dalam mobil kalian terhadap perangkat-perangkat tersebut. Karena 80% hasil itu ditentukan oleh hasil pemasangan yang baik. Sisanya adalah untuk tuningnya. Perangkat itu kalau kita tidak pasang dengan baik, pasti tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Jadi ini semua adalah peringatan untuk para umat audio. Kalau kalian mau hasil maksimal, jangan lupa bahwa segala sesuatunya harus sesuai dengan SOP-nya. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentu saja kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan yang paling penting, subscribe video kami supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Fosun Channel.